Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro ya. Selamat pagi, siang, dan malam ya. Pada kesempatan kali ini Mas Bro, kita mau membagikan sedikit kegiatan kita ya di bengkel SBA Homelite dengan nama channel Mekanik Bicara. Kali ini kita mau pengerjaan repaint Mas Bro. Ini sudah tahap finishing ya. Kita mau pemberian clear coat. Ini pengerjaan yang mau kita lakukan di part bodinya full body halus punya MF King ya. Jadi untuk spesifikasi clear coat yang mau kita pakai ini Mas Bro dari Autoglow seri 4010. Jadi langsung aja Mas Bro, kita mau mix dulu adukannya. Untuk takaran adukan ini perbandingannya 4:1:2 ya. Kalau kita mau aduk 100 ml karena ini waktunya sudah sore, kita mengejar matahari terbenam. Gunakan timbangan agar akurat Mas Bro ya. Kita langsung tambahkan ini clear coatnya 100 dulu. Karena 4:1 berarti hard dinernya 25 ya. 25 kali 4 100 Mas Bro. Berarti thinner PU nya 50 Mas Bro ya. Thinner PU nya perbandingannya 2. Ini Mas Bro ya, untuk clear coatnya sudah kita aduk, kan masih keruh Mas Bro ya. Jadi kita tunggu sampai dia bening dulu, bening kayak air putih itu Mas Bro. Nah kayak gini, baru nanti bisa kita aplikasikan Mas Bro ya. Sambil menunggu clear coatnya bening Mas Bro, kita persiapan dulu ya, kita keluarkan part-part body yang mau kita repaint. Dan juga kita siapkan untuk spray gun yang akan kita gunakan untuk proses pengaplikasian clear coat kali ini. Spray gun yang kita gunakan adalah seri Awarita ya, dengan tipe H891. Jadi menurut saya untuk output semburannya itu cukup membuat saya puas Mas Bro ya. Sebagai saran dari saya, apabila rekan-rekan ingin melakukan repaint juga, usahakan spray gun untuk pengaplikasian clear coat dan pengaplikasian cat itu terpisah Mas Bro ya. Dalam artian jangan digabung. Oke Mas Bro, untuk clear coatnya sudah bening ini ya. Ini sudah mantap, sudah siap untuk kita aplikasikan. Jadi rekan-rekan sediakan spray gun yang betul-betul memang khusus untuk proses pengekliran ya. Jadi jangan dicampur-campur Mas Bro. Jadi saya pernah coba ya spray gun yang saya gunakan untuk pengecatan, kemudian saya gunakan juga untuk proses pengaplikasian clear coat. Itu banyak sekali partikel sisa-sisa cat yang menempel. Jadi langsung saja untuk teknik pengaplikasian clear coatnya ya, itu biasanya saya spray gun dengan media cat itu jaraknya sekitar 15 sampai 20 cm Mas Bro ya. Jadi jangan juga terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh ya. Tujuannya agar tidak ada clear coat yang meler nantinya. Sebagai kebiasaan saya untuk memulai clear coat pada media pengecatan itu saya mulai dari bagian-bagian sudut ya, tepi-tepi pinggirnya saya tembak duluan Mas Bro. Karena bagian sudut dan tepi-tepi pinggir media tersebut itu biasanya sering terabaikan ya, apalagi ketika permukaan media lebar itu sudah sepenuhnya glossy merata, tapi kita sering lupa kalau ternyata bagian pinggir itu sudut-sudutnya ada yang tidak kena ya. Jadi untuk proses repaint ini menurut saya yang paling ribet itu di bagian pengaplikasian clear coatnya ini. Itu menurut saya semua orang bisa melakukan proses pengaplikasian cat ya, tetapi tidak sepenuhnya semua orang handal dalam mengaplikasikan clear coat atau yang biasanya kita kenal dengan bahasa awam itu cairan, agar permukaan media yang sudah kita repaint itu tampak glossy maksimal ya. Sebagai catatan, biasanya dalam proses repaint ini memang yang sangat susah ya menurut saya sebagai tukang repaint juga, itu memperkirakan timing ya antara jeda lapisan yang sudah terkena clear coat dan media yang belum terkena clear coat. Karena kalau
ternyata media sudah terkena clear coat, kita hantam terus menerus tanpa memperkirakan media yang belum terkena clear coatnya. Kalau kita aplikasikan secara terus menerus, nantinya itu akan meler ya. Kalau sudah meler begitu, kerja 2 kali nantinya. Kalau rekan-rekan mungkin merasa tidak percaya dengan yang saya bilang, mungkin boleh langsung dicoba ya. Jadi aplikasikan clear coatnya terus menerus tanpa diperkirakan timing jeda per lapisan yang sudah di clear coat. Pasti itu ya, pasti nanti akan meler ya, seperti air mengalir begitu. Nanti repot itu mas bro. Jadi ya mungkin di tutorial kali ini kebanyakan admin ini akan bercerita mungkin ya tentang keluh kesahnya di dunia repaint, karena seringkali ketika kita kedatangan customer ya, saya tidak akan menyebutkan nama customer karena itu sifatnya privasi, kita tetap menjaga privasi customer. Tapi saya ceritakan lah kejadian yang paling banyak terjadi itu ketika customer menanyakan, berapa bang harga repaint untuk full body, misalkan sebut saja motornya Vario lah ya. Ketika kita tanyakan, pasti kita selalu mengkonfirmasi warna yang mau di repaint itu apa. Nah seperti itu mas bro ya. Kenapa kok bisa kita tanyakan warna? Karena tidak semua warna itu harganya sama, kurang lebih begitu ya. Tapi bukan hanya itu saja mas bro ya, bukan hanya dari segi harga ya, tiap warna itu berbeda. Sebagai contoh misalkan warna hitam itu untuk di pasaran saya tidak usah sebut nama merek, anggap saja lah untuk takaran 200 mili cat hitam itu harganya kita biasanya saya sering dapat harga 40.000 lah contoh ya. Kemudian untuk harga cat candy, misalkan merah candy gitu ya, di takaran sama 200 mili itu harganya sudah hampir 50.000 ya. Jadi dari segi warna saja itu sudah menentukan mengapa kok tiap warna itu harganya berbeda, karena kita harga belinya juga sudah berbeda ya. Nah, jadi di sini saya sekalian berikan edukasi kepada rekan-rekan semua ya. Mungkin ada yang sama lah ya, baik ini yang menjalankan bisnis buka jasa repaint ataupun untuk para rekan-rekan yang ingin melakukan repaint ya. Oke, kita lanjut. Kenapa sih kok bisa tiap warna itu harga repaintnya bisa berbeda ya? Saya akan berikan 2 contoh warna saja deh ya. Anggap saja kita sepakati dulu yang kita berikan contoh perbedaan repaint harganya itu di warna hitam dan warna merah candy, karena ini warna yang sering sekali diminati banyak para bikers lah ya. Kita langsung tembak saja jenis motornya ya. Misalkan sama-sama Vario tipe 150. Di sini ada customer lah, salah satu customer ini mintanya di repaint full body halusnya aja. Ingat, full body halusnya aja, mintanya warna hitam glossy. Langsung kita tembak harganya, anggap saja deh 950.000 ya untuk full body halus, permintaannya warna hitam glossy. Di sini untuk warna hitam glossy yang biasa kita kerjakan itu untuk pengaplikasiannya. Yang pertama tentu saja kita harus bereskan dulu ya untuk permukaan media yang akan kita lakukan repaint ulang. Itu kita pastikan benar-benar sudah ready lah ya, dari kotoran, debu, dan sisa-sisa cat yang menempel. Kemudian itu langsung kita berikan cat dasar ya, kita aplikasikan cat dasar atau yang biasa kita sebut sebagai epoxy primer ya. Kemudian setelah di epoxy primer selesai, di situ ya seperti biasa kita amplas dulu. Baru setelah epoxy ini, nah ini yang mas bro ya, yang bagian yang perlu diperhatikan untuk cat hitam glossy perbedaannya dan warna-warna candy lainnya ya. Tapi di sini kita anggap warna merah candy tadi di awal ya, kita sudah sepakati. Untuk kita naik ke warna hitam dari epoxy primer itu kita sudah bisa langsung tembakan aplikasi untuk cat hitamnya mas bro. Jadi setelah epoxy kita bisa langsung tembakan warna hitamnya, itu nggak ada masalah ya, hasilnya tetap maksimal. Kemudian setelah hitam sudah kita tembakkan, kita langsung bisa nanti aplikasikan clear coatnya ya, atau itu nanti kan ada 2 jenis ya, ada clear coat yang glossy atau ada yang doff ya, itu tergantung selera customer semua ya. Pokoknya sama aja, pokoknya setelah hitam selesai kita langsung bisa aplikasikan clear coatnya nanti ya.
Nah, beda halnya dengan warna-warna candy tadi ya, sebagai contoh merah candy. Itu setelah epoksi selesai, itu kita tidak bisa langsung naik warna candy, Mas Bro ya. Nah, ini yang paling penting. Kenapa kok bisa warna candy itu harganya lebih mahal daripada warna-warna biasa ya? Ya, memang begitu Mas Bro. Setelah epoksi selesai, itu kita harus naik warna dasar dulu, silver ya, silver metalik biasanya. Jadi tidak bisa dari epoksi langsung naik candy, warnanya nggak dapat, nanti pudar biasanya malah lari warnanya ya. Kalau rekan-rekan penasaran mungkin bisa dicoba aja ya. Pilok aja dulu deh, nggak usah langsung ke deco ya. Pilok dulu dari epoksi langsung naikkan warna candy. Itu pasti nanti hasilnya meleset ya. Warna candy-nya bisa tidak cerah, kemudian bisa berubah warna, kemudian malah pudar warna candy-nya. Pokoknya enggak dapat lah kalau bahasa saya. Jadi itu tadi untuk warna candy. Setelah epoksi selesai, kita harus naikkan dulu cat dasar lagi. Yang kedua itu warnanya silver. Saya gunakan silver metalik. Kemudian setelah silvernya selesai, kita tunggu kering semua Mas Bro ya. Jangan langsung tembak-tembak pas basah aja. Kita tunggu kering dulu semuanya, kita jeda 1 hari biasanya kalau saya ya. Baru kita aplikasikan warna candy-nya. Kalau itu baru nggak masalah ya. Jadi tadi bedanya sudah gitu kan. Kalau hitam dari epoksi bisa langsung naik warna hitam. Kalau candy tidak bisa masuk dari epoksi, harus naik silver dulu. Kemudian baru bisa dinaikkan warna candy-nya ya. Jadi setelah selesai baru boleh juga langsung di clear Mas Bro ya. Jadi ya seperti tahapannya. Kenapa kok tadi bisa warna hitam dan warna candy harganya lebih mahal warna candy ya. Ya sebagai contoh saja tadi untuk jenis dasarannya saja sudah berbeda kan Mas Bro. Kemudian yang tidak bisa disepelekan untuk proses pemberian pengaplikasian warna candy apapun itu tidak bisa menggunakan spray gun lah, bahasa saya spray gun sembarangan ya. Harus yang semburan outputnya itu bagus. Jadi tidak buntat, tidak tersendat-sendat. Karena kalau spray gun semburan tidak bagus, kemudian angin kompresor kurang maksimal, tidak besar, itu saya sudah pernah coba ya. Sebelum saya dulu upgrade kompresor itu, ya hasilnya belang Mas Bro kalau untuk warna candy. Jadi ya memang itu tadi dari segi alat beda, kemudian dari segi dasarannya juga beda, jadi kurang lebih begitu. Mungkin itu sajalah untuk edukasinya ya, kenapa kok bisa warna hitam biasa, putih dan sebagainya itu harganya bisa lebih murah dibandingkan warna-warna candy ya Mas Bro ya. Kita langsung saja ke inti pembahasan lagi ya. Jadi untuk pemberian pengaplikasian clear coat ala mekanik bicara, jadi itu tadi yang pertama kita semprotkan adalah bagian sudut-sudutnya dan tepi-tepi pinggir ya. Itu karena nantinya ketika kita sudah terlalu fokus sama media permukaan atasnya yang besar, itu sudah terlihat glossy, kita merasanya oh ini sudah semuanya beres, padahal belum Mas Bro. Yang sering terabaikan itu bagian-bagian sudut pinggir itu ternyata belum merata clear coatnya ya. Kemudian cara membedakannya bagaimana sih kalau ternyata ada bagian-bagian yang belum terkena rata oleh clear coatnya? Itu ciri khasnya pertama Mas Bro, dia glossy-nya kurang maksimal ya, atau bisa juga dibilang ngeblur lah. Tapi sebenarnya enaknya di dunia repaint tuh, walaupun ternyata terjadi seperti tadi hasil pengclearan yang tidak maksimal, seperti adanya ngeblur di bagian-bagian part body tertentu, itu nanti setelah kering pengclearan pertama itu dijeda 3 hari, itu masih bisa diperbaiki Mas Bro ya. Contohnya saja yang paling sederhana bisa dipoles, atau yang paling bagus bahasa saya di flow coat. Di flow coat itu diamplas dulu permukaan bodinya tadi, baru kita clear ulang ya. Paling bagus kalau kita pakai clear di seri HS, hasilnya pasti lebih mantap Mas Bro ya. Mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Barangkali rekan-rekan ada yang kurang jelas atau merasa kok ini ngalor ngidul, tidak mengenai tentang pembahasan, tetapi saya sudah berupaya ya untuk membahasnya tentang teknik-teknik repaintnya tadi, walaupun sedikit. Semoga itu cukup lah. Tapi kalau memang kurang jelas boleh langsung ditanyakan lewat kolom komentar Mas Bro ya. Jangan malu-malu karena kita di sini saya juga masih belajar. Kalau nanti ada ternyata para suhu yang menonton video saya kok merasa cara saya salah,
boleh tolong minta sarannya supaya saya bisa lebih bagus dalam menjalankan buka jasa repaintnya ya. Itu saja Mas Bro, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share channel Mekanik Bicara. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.